Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Salifia Rahma, NPM 10060031814 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya mengenai mekanisme pembentukan granul dan juga formulasi sediaan tablet. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan granul. Berdasarkan pendekatan modern, proses pembentukan granul ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembasahan dan nukleasi, yang kedua adalah konsolidasi dan koalesen, dan yang ketiga adalah atrisi dan breakage. Yang pertama adalah tahap pembasahan dan nukleasi. Pada tahap ini, partikel yang asalnya belum berikatan akan terbasahi oleh pelarut atau pelarut pengikat, sehingga partikel-partikel tersebut akan berikatan dan membentuk inti granul. Proses pembentukan inti granul tersebut disebut dengan nukleasi. Tahap nukleasi ini sangat berhubungan erat dengan mekanisme ikatan antar partikel. Tahap yang kedua adalah konsolidasi dan koalesen. Pada tahap ini, inti-inti granul yang sudah terbentuk akan bergabung dan membentuk granul. Selanjutnya, yaitu tahap atrisi dan breakage. Atrisi ini artinya terkikis, pengikisan, dan breakage ini artinya hancur. Tahap ini merupakan proses di mana granul akan terkikis dan hancur dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ikatan antar partikel. Mekanisme ikatan antar partikel ini sangat berhubungan erat dengan proses pembentukan granul, khususnya pada tahap nukleasi, konsolidasi, dan koalesen. Ikatan antar partikel pertama yaitu yang difasilitasi dengan jembatan cair. Ikatan ini merupakan penjelasan bagaimana terbentuknya inti granul pada proses pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, baik itu cara basah ataupun cara kering. Perbedaan cara basah dan cara kering itu, kalau cara basah pengikatnya dipisah, jadi pengikatnya dilarutkan dulu di wadah terpisah baru dicampurkan, sedangkan kalau cara kering langsung pengikatnya disatukan dengan formula yang lain dan langsung ditetesi oleh pelarut. Ketika suatu kumpulan partikel diberi pelarut pengikat atau pelarut, maka partikel tersebut akan berhubungan atau berikatan dengan difasilitasi atau dengan bantuan adanya jembatan cair yang berasal dari pelarut atau pelarut pengikat basah tersebut. Pada gambar dapat terlihat proses-proses terjadinya jembatan cair, dan yang kita inginkan atau yang paling baik adalah yang tahap kapilari, yang ketiga dari kiri, karena pada tahap kapilari ini memiliki gaya atau daya tarik-menarik yang kuat dan bagus, dan juga masih memiliki sudut-sudut untuk nukleasi. Selanjutnya adalah mekanisme ikatan antar partikel yang difasilitasi jembatan padat. Pada metode granulasi basah, setelah dilakukan wetting akan terbentuk jembatan cair. Nah, setelah itu akan dilakukan pengeringan. Larutan pembentuk jembatan cair akan menguap sehingga terbentuklah jembatan padat. Sedangkan untuk metode granulasi kering, pengikat yang digunakan adalah pengikat kering. Pengikat kering ini akan bekerja ketika diberi daya kompres atau daya tekanan. Karena dari daya kompres tersebut akan menghasilkan panas internal, sehingga pengikat akan meleleh dan membentuk jembatan padat. Dengan adanya jembatan padat, maka partikel-partikel akan berikatan dan membentuk inti granul. Inti granul ini akan berkumpul dan saling berikatan. Kumpulan dari inti-inti granul adalah yang kita sebut sebagai granul. Proses ini merupakan proses konsolidasi dan koalesen. Mekanisme ikatan partikel selanjutnya yaitu gaya tarik-menarik antar partikel, yaitu secara elektrostatik atau gaya van der Waals, walaupun gaya ini sebenarnya kecil namun tetap ada. Yang selanjutnya adalah mekanisme ikatan antar partikel, yaitu mechanical interlocking. Prinsip dan mekanisme ikatannya ini sama seperti prinsip lock and key pada enzim. Perannya yaitu pada ikatan partikel untuk metode tabletasi kempal langsung karena tidak menggunakan pengikat, sehingga ikatan partikelnya murni hanya dari mekanik. Sekian penjelasan tentang mekanisme pembentukan granul. Jadi kesimpulannya adalah mekanisme pembentukan granul ini sangat berkaitan erat dengan mekanisme ikatan antar partikel, di mana ikatan antar partikel ini berperan dalam proses nukleasi, yaitu pembentukan inti granul, dan juga konsolidasi dan koalesen, yaitu di mana inti-inti granul tersebut semuanya berikatan membentuk granul.
Selanjutnya yaitu akan dijelaskan formula dan perhitungan sediaan tablet dengan metode granulasi kering. Formula yang saya buat yaitu tablet paracetamol dengan bobot per tablet yaitu 500 mg dan jumlah tablet yang dibuat adalah 500 tablet. Untuk formulanya, fase dalamnya 92% dan fase luarnya 8%. Formula terdiri dari paracetamol atau zat aktif sebanyak 250 mg, kemudian PVP sebagai pengikat 5%, amprotab sebagai penghancur dengan persentase 10%, lalu 5%-nya itu fasa luar, kemudian laktosa sebagai pengisi, talk sebagai glidan 2%, dan MG stearat sebagai lubrikan sebanyak 1%. Ke perhitungan dan penimbangan, yang pertama adalah perhitungan dan penimbangan untuk fase dalam. Perhitungannya dilakukan dengan metode penggabungan. Untuk perhitungan fase dalam, persentasenya yaitu fase dalam ditambah setengah dari jumlah persentase glidan dan lubrikan pada fase luar, yaitu tadi fase luarnya glidannya itu 2% dan lubrikannya 1%, sehingga 92% tambah setengah dari 3% yaitu 1,5%, sehingga persentase fase dalamnya itu menjadi 93,5%. Kemudian total fase dalam yaitu 93,5% per 100 dikali 500 mg. 500 mg ini adalah bobot per tablet. Jadi untuk fase dalam jumlah atau total beratnya yaitu 467,5 mg per tablet atau 233,75 gram untuk 500 tablet. Selanjutnya untuk perhitungan penimbangan tiap zat, dihitungnya itu caranya persentase zat yang tadi pada formula dibagi persentase fase dalam dikali total berat fase dalam. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dan penimbangan fase luar. Pada perhitungan ini dimisalkan massa slag sebenarnya hasil praktikum adalah 225 gram. Pertama dihitung dulu total fase luarnya yaitu 6,5. 6,5 ini dari persentase fase luarnya dibagi 93,5 yang merupakan persentase fase dalam dikali 225 gram, sehingga hasilnya adalah 15,641 gram atau 31,228 mg untuk per tablet. Kalau yang tadi 15,641 gram itu untuk 500 tablet. Selanjutnya masuk ke perhitungan dan penimbangan fase luar untuk tiap zat. Untuk perhitungan ini sebenarnya caranya sama seperti tadi saat menghitung fase dalam, yaitu persentase zatnya dibagi persentase fase dalam 93,5 dikali massa slag yang sebenarnya 225 gram. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, setelah kita menghitung fase dalam dan fase luar, maka kita akan dapat menghitung 3 komponen ini, yaitu jumlah tablet yang akan diperoleh, kandungan zat aktif per tablet, dan bobot per tablet. Pertama, untuk jumlah tablet yang akan diperoleh, cara menghitungnya yaitu bobot asli, bobot sebenarnya yaitu 225 gram dibagi bobot teoritis yang tadi sudah didapatkan yaitu 233,75 gram dikali 500 tablet. 500 tablet ini adalah yang akan kita buat, tablet yang akan kita buat. Hasilnya adalah 481,283 tablet atau 481 tablet utuh, sehingga dari formula ini dan dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa tablet yang akan diperoleh itu adalah 481 tablet. Selanjutnya yaitu perhitungan kandungan zat aktif per tablet. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, yaitu bobot sebenarnya dibagi bobot teoritis dikali jumlah zat aktif yang digunakan yaitu 250 mg per tablet. Jadi hasilnya menurut perhitungan akan dihasilkan tablet dengan kandungannya yaitu 240,641 mg paracetamol per tabletnya. Perhitungan yang terakhir adalah perhitungan bobot per tablet. Caranya yaitu bobot praktis atau bobot sebenarnya dari praktikum yaitu 225 gram ditambah bobot fasa luar yaitu 15,614 gram, lalu dibagi
jumlah tablet yang akan diperoleh, yaitu 481 tablet. Hasilnya dibulatkan yaitu 500 mg. Jadi bobot per tablet yang akan diperoleh adalah 500 mg. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.